Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini akan presentasi untuk memenuhi tugas kimia tanah. Kami akan presentasi dengan judul sifat kimia, potensi dan kendala, molisol, vertisol, dan tanah salin. Kelompok kami beranggotakan Rio Putra, NIM 15, Yeskel Girsang, NIM 17, Uswatun Muharromah, NIM 18, Hendro Priyono, NIM 21, Silman Walia Albar, NIM 25, Nurul Hidayat, NIM 30, Mega Utami, NIM 33, Diah Tri Utami, NIM 35, dan Evi Rahmawati, NIM 36. Next. Pada topik yang pertama, kita akan membahas mengenai sifat kimia, potensi, dan kendala pada molisol. Next. Sifat kimia molisol. Molisol merupakan tanah yang berada di atas batuan kapur. Terbentuknya di daerah semi-arid dan subhumid. pH sedang sampai alkali. Yang mempengaruhi pH ini yaitu karena molisol sendiri terbentuk dari batuan kapur. Kemudian memiliki kejenuhan basa dari lebih dari 60%. Memiliki kandungan Ca dan Mg yang cukup tinggi. Kandungan Ca ini dikarenakan terbentuk dari batuan kapur yang memiliki kadar Ca tinggi. Kemudian pada molisol kandungan bahan organiknya lebih dari 1%. Next. Baik, yang selanjutnya, yang pertama ialah kendala dari molisol itu. Yang pertama itu karena di Indonesia molisol pada umumnya ditemukan di daerah yang Bukit Kapur atau subordo Rendol. Maka karena tanahnya bersolum dangkal, penggunaannya juga cukup terbatas. Dan yang kedua, itu akibat tanah organik apabila terlalu kering tidak dapat lagi menyerap air, sehingga jika ada hujan maka bahan organik ini akan terbawa oleh air aliran permukaan sehingga terjadilah erosi permukaan. Sedangkan kendala yang ketiga yaitu karena tanah ini mudah mengalami kekeringan karena perkolasi yang cepat sehingga memiliki jeluk perakaran yang terbatas dan terdapat banyak batuan dalam tanah tersebut. Next. Yang ketiga yaitu potensi molisol. Molisol banyak diusahakan sebagai lahan pertanian palawija, sayuran, tanaman semusim, dan beberapa tanaman tahunan. Tanah ini dikatakan tanah yang subur karena mengandung bahan organik dengan kadar cukup tinggi dan kejenuhan basa yang tinggi. Karena tanah ini terbentuk di daerah dengan curah hujan yang rendah dan iklim kering. Sehingga untuk penanaman tanaman semusim dilaksanakan pada musim hujan. Pada daerah dengan pengairan baik, tanah ini dapat diusahakan sepanjang tahun. Next. Yang selanjutnya yaitu ada sifat kimia, kendala, dan potensi vertikal. Sifat kimia vertisol. Pertama, KPK tanahnya. KPK tanah vertisol umumnya tinggi karena banyaknya kandungan genetik pada tanah tersebut. Yang kedua ada pH tanah vertisol. Bahan induk vertisol berasal dari batuan kapur dan tulpa vulkanik.
Oleh karena itu, tanah ini cenderung didominasi oleh katian-katian basah seperti Ca dan Mg yang mengakibatkan pH tanahnya cenderung netral hingga alkali. Ada bahan organik vertisol. Vertisol memiliki kandungan bahan organik yang rendah. Rendahnya kandungan bahan organik ini karena disebabkan bahan induknya yang berasal dari batuan kapur dan tufa vulkanik. Kandungan unsur hara N, P, dan K. Kandungan unsur hara N, P, dan K ketersediaan pada vertisol umumnya rendah karena terfiksasinya unsur-unsur tersebut oleh muatan negatif mineral lempung yang ada pada tanah tersebut. Next. Kandungan unsur hara Ca dan Mg. Vertisol memiliki kandungan Ca dan Mg yang relatif tinggi karena bahan induknya yang berasal dari batuan kapur. Kandungan unsur Fe, Al, dan Mn. Secara umum, vertisol memiliki kandungan unsur hara mikro seperti Fe, Al, dan Mn yang rendah karena penekatanannya yang bersifat besar. Yang selanjutnya yaitu kendala vertisol. Rendahnya kadar N, P, dan K pada tanah karena terfiksasi dalam mineral lempung monmorillonit tipe 221 dan unsur P terfiksasi oleh ion Ca. Kemudian sukarnya trafficability selama musim hujan dan terkena kekeringan maupun peretakan tanah yang intensif selama musim kemarau. Kemudian yang ketiga yaitu struktur tanah vertisol kurang baik, yaitu struktur baji dan bunga kobis sehingga sangat peka terhadap erosi dan longsor. Kemudian kendala yang berikutnya itu memiliki sifat vertik yang menyebabkan adanya lubang-lubang rekahan yang lebar dan dalam yang dapat mengakibatkan putusnya perakaran tanaman, terutama yang berakar dangkal serta kurangnya stabil tanah. Yang terakhir yaitu ketersediaan air yang sangat rendah apabila tanah dalam kondisi kering, sehingga perlu diadakan adanya penggenangan maupun dengan pengairan yang baik. Next. Yang selanjutnya yaitu potensi vertisol. Yang pertama sebagai areal persawahan dengan sistem irigasi. Yang kedua yaitu pada musim hujan vertisol dapat ditanami padi, sedangkan pada musim kemarau lebih cocok ditanami palawija ataupun singkong. Dengan catatan jika tidak ada sistem irigasi. Nah, yang terakhir yaitu dapat dijadikan kolam budidaya ikan air tawar. Next. Oke, yang selanjutnya adalah sifat kimia, potensi, dan kendala tanah salin. Yang pertama, sifat kimia tanah salin. Tanah salin adalah tanah yang mempunyai kadar garam yang tinggi. Salinitas menunjukkan kadar senyawa kimia yang terlarut dalam tanah. Tanah salin adalah tanah yang mengandung senyawa organik seperti Na+, Mg2+, K+, Cl-, SO4-, HCO3-, dan CO3-. Dalam suatu larutan, sehingga menurunkan produktivitas tanah. Tanah salin memiliki kandungan N dan K yang rendah, sehingga dan juga memiliki pH yang tinggi dan DHL yang tinggi, dan kadar bahan organik yang rendah. Oke, selanjutnya. Kendala tanah salin. Yang pertama itu ada kendala dalam pemanfaatan tanah salin tersebut. Ada budidaya tanaman adalah tingginya kadar garam terlarut, terutama NaCl. Salinitas dapat menurunkan kemampuan tanaman menyerap air, sehingga menyebabkan penurunan kecepatan pertumbuhan.
Apabila tanaman menyerap garam berlebih, akan menyebabkan keracunan pada daun tua. Hal tersebut akan menyebabkan penuaan daun lebih awal dan mengurangi luas daun yang berfungsi pada proses fotosintesis. Salinitas tanah yang tinggi juga akan merusak kesuburan tanah karena akan mematikan organisme penyubur tanah seperti bakteri dan cacing tanah. Yang kedua kendalanya itu adalah tekanan osmotik dalam tanah yang rendah. Ketiga, kadar unsur N dan K yang rendah, serta yang terakhir pH yang tinggi. Selanjutnya yaitu potensi dari tanah salin. Tanah salin dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, namun perlu dilakukan beberapa perlakuan untuk mengatasi kendala utama tanah salin. Jadi antara lain kendalanya itu dengan dapat diperbaiki dengan eradikasi atau pencucian garam dan rehabilitasi. Pencucian garam atau eradikasi dengan irigasi dapat dilakukan pada kondisi jenuh air dengan menggunakan curah hujan atau dengan air sungai atau dengan air segar dari sungai. Jadi untuk mempercepat pencucian garam dapat dibangun sistem drainase pada tanah tersebut. Kemudian upaya rehabilitasi. Jadi upaya rehabilitasi itu adalah upaya mengembalikan fungsi tanah agar bisa mendekati kondisi awal yang berkualitas dalam kesuburan fisik dan kimia tanahnya. Rehabilitasi tanah terdegradasi dapat ditinjau dari sifat tanah yang mengalami penurunan dan diupayakan dilakukan perbaikan dengan menggunakan pembenah tanah seperti gipsum, SP, SO, dan vulkanol. Kemudian tanaman yang dapat tumbuh pada kondisi garam tinggi, padi, pertas, maupun dendang, varietas dendang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.